kami junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Hamdan Ayakin, SEIME, selaku dosen pengampu mata kuliah Moneter dan Fiskal Islam. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Uang dalam Perspektif Islam dan Konvensional. Sebelum kita mengetahui konsep uang dalam perspektif Islam dan konvensional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi uang. Definisi uang, uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Dan telah disetujui oleh masyarakat, disetujui ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Uang adalah alat tukar atau instrumen yang cukup penting dalam proses transaksi ekonomi. Dengan hanya logam atau selembar saja, masalah ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam masalah kestabilan politik, kestabilan ekonomi, keluarga, sosial, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar penting tentunya, uang memang dibutuhkan untuk manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai agama yang mengatur keseluruhan hidup manusia, memberikan informasi, landasan atau dasar-dasar mengenai konsep dalam Islam. Berikut ini ada penjelasan mengenai konsep uang dalam Islam dan perspektif konvensional agar umat Islam dapat memahami betul konsep ini dan diaplikasikannya dalam kehidupan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian uang menurut para ahli, yang pertama menurut Sabir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Juga dari segi peraturan perundang menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. Screen-nya belum. Dan yang kedua, itu menurut Dr. Muhammad Syafi'i, uang sebagai segala sesuatu yang diterima oleh khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Dan yang ketiga, menurut Al-Ghazali, uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain, barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang dan nilai benda terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar atau nilai tukar dan nilai nominalnya. Al-Ghazali mendefinisikan uang tidak hanya menekankan pada aspek fungsinya melainkan juga pada batasan-batasannya. Dan yang terakhir menurut J.V. Coraward, secara luas sebagai uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran harga dan media penyimpanan. Dari banyak definisi di atas mengenai uang, maka akan terlihat ada berbagai perbedaan uang dalam konvensional dengan uang dalam pandangan Islam. Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, sehingga permintaan untuk uang hanyalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi saja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yuliawati Effendi mengenai kriteria dan fungsi uang serta jenis uang, waktu dan tempat. Kami persilahkan. Terima kasih, Kak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan kriteria dan fungsi uang. Yang pertama yaitu kriteria uang.
Agar bisa diterima sebagai alat tukar, uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. Misalnya uang kertas Rp1.000 akan tetap sama nilainya untuk besok, lusa, dan seterusnya. Yang kedua yaitu tahan lama. Maksudnya di sini tidak mudah robek, tahan air, dan tidak cepat luntur. Yang ketiga yaitu bendanya mempunyai mutu yang sama. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya tidak terlalu besar, bisa dilipat pula. Yang kelima yaitu mudah disimpan tanpa mengurangi nilai, seperti halnya di poin nomor 1. Jadi nilai nominalnya tetap sama, walaupun disimpan lama. Yang keenam yaitu dicetak dan disahkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, tidak mudah dipalsukan karena dicetak disahkan oleh pemerintah, jadi tidak bisa sembarang orang. Yang kedua yaitu fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli, uang sebagai alat tukar agar memudahkan kita mendapatkan suatu barang. Jadi bisa menghemat waktu seakan-akan membutuhkan barang, tinggal membeli saja dengan uang. Yang kedua yaitu uang sebagai alat ukur, dapat menentukan besar nilai harga suatu barang. Misalnya, Teddy membeli sebuah penggaris seharga Rp3.000. Jadi harga penggaris tersebut Rp3.000. Untuk fungsi turunannya yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran, bukan alat tukar saja. Misalnya, kita membayar pajak. Yang kedua, uang sebagai penunjuk harga yang nilainya berbeda. Misalnya, harga jeruk 1 kilo 18.000, harga apel 19.000. Tentunya di sini memiliki perbedaan harga. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran utang piutang. Yang keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Maksudnya di sini, uang yang dimiliki seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar kekuatan finansial yang dimilikinya, yang berarti ia menyimpan banyak uang atau menumpuk kekayaannya. Dan juga uang sebagai pemindah kekayaan. Maksudnya di sini, seseorang yang memiliki suatu kekayaan bisa dipindah kekayaannya ke yang lain dengan perantara uang. Misalnya, seseorang mempunyai tanah di desa, namun ia tinggal di kota. Lalu tanah tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk membeli tanah lagi di kota. Disinilah yang disebut pemindah kekayaan. Untuk jenis uang, dibagi menjadi 4 berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak, dan biasanya nominalnya kecil seperti 100, 200, 500, dan Rp1.000. Uang kertas yang dibuat tidak mudah robek, tidak luntur, dan tahan air. Biasanya nominalnya besar seperti Rp10.000, Rp20.000, sampai Rp100.000. Yang kedua yaitu berdasarkan nilainya. Yang pertama bernilai penuh, yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Maksudnya di sini misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 sama nominalnya dengan nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuatan logam tersebut. Uang kertas, yang kedua yaitu tidak bersifat penuh. Artinya nilai intrinsiknya atau nilai bahan yang digunakan untuk pembuatannya lebih kecil dari nominalnya. Misalnya uang kertas Rp1.000, nilai intrinsiknya tuh Rp750. Jadi nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Selanjutnya Kak, slide. Yang pertama, uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Yang keempat, berdasarkan kawasan. Untuk uang lokal
hanya berlaku di satu negara. Untuk uang regional berlaku di kawasan yang lebih luas dari uang lokal. Misal, mata uang euro dapat berlaku di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu uang internasional, berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya US dollar. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk pemaparannya, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Jahroh Hasibuan mengenai uang dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional, serta konsep uang dalam perspektif Islam dan konvensional. Waktu dan tempat kami persilahkan. Akan menjelaskan mengenai konsep uang dalam perspektif Islam dan konvensional. Konsep uang dalam perspektif Islam. Nah, kalau misalnya dalam ekonomi Islam itu tentu sangat berbeda dengan ekonomi dengan perspektif konvensional. Kalau dalam Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang bukan kapital. Jadi dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jadi jika seseorang sengaja menumpuk uangnya, tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Tapi di sini juga bukan berarti kita boros ya, tetap mempergunakan uang dengan seperlunya. Implikasi proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik, seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Seperti zakat, infak, dan sedekah. Nah, sifat-sifat tidak baik ini mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta atau monopoli kekayaan. Nah, menurut Al-Karim 2007 mengatakan bahwa dengan konsep yang dikemukakan dalam ekonomi Islam tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Perbedaan lainnya adalah bahwa ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat flow konsep dan kapital adalah sesuatu yang bersifat stok konsep. Nah, selanjutnya, konsep uang dalam perspektif konvensional. Ekonomi konvensional mengartikan uang secara bolak-balik. Yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Dalam ekonomi barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher uang atau modal bersifat flow konsep, sedangkan Cambridge School Marshall Figo mengartikan uang sebagai stok konsep. Uang dianggap sebagai private goods. Nah, Islam mengartikan uang bersifat flow konsep. Islam mengartikan uang bersifat flow konsep dan merupakan public goods. Nah, arti flow konsep adalah uang harus mengalir, jadi uang itu harus dijalankan. Ketika mengalir, uang adalah menjadi public goods, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang, disebut stock konsep. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private goods. Contohnya gini, supaya lebih jelasnya ya, mengenai public dan private goods dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, mobil adalah private goods dan jalan tol adalah public goods. Jalan tol tersebut akan berguna jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya,
uang yang mulanya private goods atau milik pribadi akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur public goods, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika yang mobil tadi itu atau uang tidak digunakan dalam jalan tol investasi produktif, maka uang atau mobil tersebut menjadi tidak menambah manfaatnya atau berkembang. Jadi, kalau dalam ekonomi konvensional, tentunya dalam perspektif konvensional ya, konsep uang itu ya ukuran kebahagiaan dan keuntungan juga. Perspektif konvensional memandang bahwa ekonomi khususnya masalah uang adalah untuk mendapatkan dan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kayak untuk tujuan sosialnya itu nggak begitu terlalu diperhatikan kalau dalam ekonomi konvensional. Padahal kan uang itu bukan menjadi tidak selalu menjadi ukuran kebahagiaan. Banyak orang yang punya uang tapi belum tentu juga bahagia. Terus dalam perspektif konvensional juga uang itu disebut sebagai modal dasar. Sangat berbeda tentunya dengan konsep Islam. Modal ini harus dioptimalkan dan memberikan dampak bagi sosial kalau dalam konsep Islam. Sedangkan dalam perspektif konvensional tidak banyak diatur masalah perspektif sosial, juga kebermanfaatannya bagi manusia lainnya. Jadi lebih kayak kalau konvensional itu lebih kayak ke individualisme. Kalau misalnya konsep Islam itu lebih mementingkan ke sosial. Jadi sangat dalam pandangan konvensional memiliki pandangan yang berbeda, terutama dalam menempatkan atau mendudukkan uang dalam hidup manusia. Kalau misalnya dalam Islam itu kan uang itu hanyalah untuk menunjang agar manusia mencapai konsep uang dalam Islam. Cuma kayak pendorong aja kayak gitu. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, dari pembahasan yang dijabarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan, dan disetujui atau disepakati di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali diidentikan dengan modal. Baik, telah selesai pemaparan dari kami. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanyakan tentang materi ini. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada kelompok 2, berapa biaya pembuatan uang logam dan uang kertas? Mohon maaf, Mbak, boleh diulang pertanyaannya? Berapa biaya pembuatan uang logam dan uang kertas? Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sambil menunggu teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, Silakan Mbak Ayu. kapan saja uang itu bisa dicetak? Apakah ada jadwal atau menunggu kebijakan dari pemerintah atau seperti apa? Terima kasih.
Cek nggak ada suaranya. Lagi ngumpulin pertanyaan. Silakan bertanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya dan yang ingin didiskusikan, boleh menambahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu mengenai kapan saja uang itu bisa dicetak ya Mbak. Jadi uang itu dicetak kalau jadi Bank Indonesia itu melakukan pencetakan uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Mbak. Jadi dalam momen-momen tertentu pun Indonesia mencetak uang. Misalnya kayak gini, dalam perayaan kayak kemarin ya 75 tahun Indonesia merdeka. Nah, itu tuh Indonesia juga mencetak edisi uang khusus. Sebelum-sebelumnya juga dalam pencetakan uang pernah memperingati juga kemerdekaan Indonesia, itu tuh ada uang logam yang dicetak nominalnya itu sampai Rp850.000. Dan di momen tertentu lagi ada di peringatan The Children in the World, itu juga Indonesia mencetak uang. Dan jadi uang itu dicetak ketika emang kayak uang-uang yang dulu kan ada itu yang udah nggak berlaku ya Mbak, udah nggak berlaku, udah nggak digunakan sekarang. Nah itu juga dicetak untuk mengganti uang yang tidak berlaku tersebut. Jadi kenapa kayak gitu? Kenapa ada penggantian supaya tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi sesuai dengan jumlahnya. Ketika emang uang yang tidak berlaku itu ditarik lagi, maka untuk uang selanjutnya itu dicetak lagi buat menggantikan uang yang sudah ditarik kayak gitu, Mbak. Baik, bisa dipahami. Terima kasih, Kak Zaro. Sama-sama, Mbak Ayu. Boleh diulangi, ini pertanyaannya menarik banget. Iya, boleh. Tadi kan Mbak Ayu nanya ya, kapan saja uang itu bisa dicetak, kayak gitu. Nah, boleh silakan kalau mau menambahkan. Kalau untuk kapan saja, jawabannya itu sebenarnya terserah pemerintah itu ya. Cuman dalam penciptaan uang itu tidak semena-mena uang itu dicetak, karena harus di backup menggunakan emas. Nah, disitulah kita menciptakan uang. Misal, Ayu punya emas 500 gram. Amin. Nah, di situ ditabungkanlah ke bank. Ditabungkan, maka Ayu perlu untuk transaksi. Nah, tukarlah si emas tersebut dengan uang. Maka disitulah uang dicetak. Nah, begitu ya. Makanya tidak semena-mena uang itu dicetak. Jika uang dicetak tidak ada backup emasnya, maka ada inflasi di situ. Emas itu. Misal kita tidak ada emas nih, tapi uang diperbanyak, maka harga Indomie dengan uangnya lebih berharga Indominya. Bisa jadi Indomie satu uangnya setumpuk. Ya karena nggak ada nilainya itu uang. Ya maka dari itu untuk penciptaan uang sendiri tidak semena-mena dicetak ya teman-teman. Di sini kembali lagi.
kembali lagi ke diri kita, karena di sini ada uang digital, apalagi kripto, kan uang kripto atau uang Bitcoin dan semacamnya itu bisa ditambang, nambang online ya. Di situ ada bisa pakai aplikasi, bisa program afiliasi. Nah, di situ kalian bisa nambang Bitcoin, Ethereum, dan sejenis-jenis uang kripto lainnya. Nah, di situ ada broker yang bisa ditukar dengan rupiah. Nah, itulah mainan mereka, dan ini mengikuti perkembangan zaman ya. Bahkan itu hanya uang digital, hanya berbentuk angka saja bisa dijadikan uang. Bahkan PayPal sendiri, ya, Assalamualaikum. Mau Waalaikumsalam. nambahin Bang, sebenarnya penjabarannya terlalu meluas ya. Singkatnya gini aja, saya mau nambahin sedikit sih dari pertanyaan Ayu. Boleh ya? Apa tidak ini? Iya, mangga, silakan. Silahkan. Jadi kan tadi Ayu nanya kapan mata uang itu dicetak ya. Mata uang itu dicetak mata uang itu dicetak mempunyai ini apa namanya? Ada perundang-undangan nomor 7 tahun 2011. Nah, situ udah diatur. Nah, kemungkinan akan dicetak lagi mata uangnya itu memenuhi standar perekonomian seperti di bulan puasa tuh. Itu yang beredar kan uang di masyarakat juga sangat banyak. Jadi mata uang juga dicetak lagi biar biasanya kan THR kan nggak mungkin kan THR di transfer kan kalau di desa-desa kan biasanya dikasih uang 10.000 kan biasanya ada uang-uang baru tuh. Nah terus juga kayak ya gitu intinya mah ada di pasal di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011. Udah gitu aja. Terima kasih. Silahkan lanjut Bang Ipul. Menarik, Din. Kalau uang dicetak begitu saja, terus dari mana asal uang tersebut gitu ya? Iya, terus Ya, Sahrudin jawab. maksudnya gimana maksudnya? Kan uang dicetak nih. Masa yang dicetak tanpa ada backup emas? Kalau gitu enak yang ini dong, yang punya percetakan uang, yang ngegaji sendiri. Kita butuh duit tinggal cetaknya. Nggak bisa gitu. Nah, mandat itu diberikan kepada BI kalau nggak salah, Bank Indonesia. Dan juga kadang kalau kita mau ngomongin emas mah udah inflasi sih sebenarnya mah kalau menurut saya mah. Sebenarnya itu Iya, hanya ditutup-tutupi. Jadi seolah-olah tuh emas ada dan nyatanya kan tidak ada kan gitu. iya, karena belum pernah membuktikan ya. Iya, jadi yang membuktikan itu Iya, ya nominal deposit aja sih menurut saya. Kebanyakan orang sekarang kan makainya deposit gitu, pakai ATM kalau ya yang inilah nominal gitu ya. Menggunakan uang langsung gitu. iya, Kita diskusi iya. bareng-bareng aja soalnya biasanya ada nggak sih Bang? Ada. Ada. Iya, Bang, tadi ada pertanyaan dari Kak Widyar. Itu berapa biaya pembuatan uang logam dan uang kertas? Nah, saya di sini mau menambahkan sedikit, mau menjawab pertanyaannya. Menurut Suhaidi mengungkapkan setiap tahun Bank Indonesia sudah menganggarkan biaya percetakan uang yang tertuang dalam ATBI. ATBI itu singkatan dari Anggaran Tahunan Bank Indonesia. Hanya saja dia mengaku tidak bisa mempublikasikan secara rinci. Kalau anggaran ada di ATBI setiap tahun, kalau detailnya itu bersifat rahasia atau tidak dipublikasikan. Begitu Teh Widi, jadi tidak dipublikasikan biaya pembuatan uangnya. Satu lagi boleh tanya? Iya. Kan uang kertas Boleh ada. lah.
kan uang kertas ada serinya ya, nomor seri. Kenapa uang Mm-mm. kertas tidak ada? Terima kasih. Mantap pertanyaan yang jauh. Rawi, boleh diulang, Mbak? Uang kertas itu kan ada nomor serinya. Kenapa uang logam tidak ada nomor serinya? Hmm. Mungkin untuk uang kertas ya. Untuk uang kertas itu tingkat keamanannya kan lebih kompleks. Hanya ada nomor serinya dibandingkan uang logam. Meski uang logam memiliki bahan yang lebih berat, namun proses produksinya uang kertas lebih mahal dibandingkan uang logam. Karena uang kertas itu kertas sangat khusus. Mungkin karena ada aspek keamanannya ya, Mbak. Jadi ada nomor serinya. Izin menambahkan. Ada yang mau menambah? Ya, izin menambahkan, Kak Ira. Ya, dari tadi pertanyaan Mbak Widya. Jadi kenapa sih di kertas itu ada nomor serinya? Jadi itu tuh buat membedakan dengan nomor seri uang yang lain gitu, Mbak. Jadi nomor serinya itu biasanya itu kan identik dengan 3 huruf ya. Kalau itu sering disebut dengan prefiks dan 6 angka. Nah, hurufnya biasanya kan ada di depan, terus diikuti oleh angka. Jadi dalam membuat prefiks tadi, disebutkan 3 huruf, misalnya ada A-nya sampai 3 kali untuk nomor seri. Berikut adalah AAB, AAC, AAD, sampai AAZ. Nah, setelah itu menjadi BAA dan seterusnya. Sama seperti aturan AAB dan AAC. Jadi yang menentukan nomor seri itu terletak pada huruf yang ketiga tadi, Mbak. Kalau angka biasanya itu menggunakan 6 digit. Dimulai misalnya dari 0 itu 00, ntar terakhirnya 1. Kalau 99 juga terakhir 9 gitu. Jadi untuk apa sih itu fungsinya? Jadi mereka buat itu untuk memudahkan perhitungan nominal uang yang dicetak, Mbak. Izin menambahkan sedikit. Ya, silakan Mbak Ayu. Jadi kan tujuan uang nomor seri pada uang kertas itu kan untuk membedakan uang yang dicetakkan. Nah, itu tuh untuk mencegah adanya pemalsuan. Kan banyak ya pemalsuan uang-uang kertas. Nah, kenapa nomor seri itu tidak ada di uang logam? Karena sangat jarang sekali orang yang mau untuk memasukkan uang logam, kecuali logamnya itu emas. Kenapa orang tidak mau untuk memasukkan uang logam? Karena pasti nggak sedikit atau bahkan nggak ada keuntungannya gitu. Kalau misalkan memasukkan uang kertas kan pasti ada keuntungannya dengan
harga yang murah dia memasukkan ada keuntungannya. Sedangkan kalau mau memasukkan uang logam itu kan sangat sulit. Kemudian uang logam juga nominalnya kan kecil. Nah, jadi kenapa nomor seri itu tidak ada di uang logam? Karena kemungkinan untuk dipalsukannya itu sangat kecil. Itu. Terima kasih semuanya. Mbak Google ya. Silakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Bertanya biar nggak diam. Mengapa uang koin berbentuk lingkaran, sedangkan uang kertas berbentuk persegi panjang? Aduh, ampun. Itu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Pertanyaan kreatif. Gimana Bang Saiful mau menambahkan lagi? Itu saya masih bertanya. Iya, mau bertanya. Iya. Mengapa uang koin berbentuk lingkaran, sedangkan uang kertas berbentuk persegi panjang? Hore. Bang Epul, saya akan menjawab, Bang Epul. Ya, mangga. Kalau uang koin berbentuk persegi panjang, nanti ada sudut yang bisa melukai. Kalau uang kertas berbentuk lingkaran, belum ada dompetnya yang berbentuk lingkaran. Oh, iya. Ya, Pak. Oke, hati. Bisa set deh pada lihat baik. Apa namanya? Cium. Coba diskusi lagi. Izin menambahkan, tadi kan kenapa uang koin itu berbentuk lingkaran dan uang kertas itu berbentuk persegi panjang.
kalau secara ininya aja ya, kalau misalnya uang kertas berbentuk persegi panjang, jadi biar gampang aja dibawanya kayak gitu. Kalau nggak kebayang kan kalau misalnya ya uang kertas itu nggak persegi panjang, misalnya dalam bentuk bulat-bulat kayak gitu, dalam bentuk kayak koin-koin gitu, kayaknya kurang pas sih. Biar lebih gampang aja dilipat-lipatnya kalau berbentuk persegi panjang. Kan yang ingin menambahkan? Ya, mantap, mantap. Sampai jam berapa ini? Jam 11.20. Jam Ditutup aja. Oke, boleh langsung pelajaran kedua, nggak apa-apa ya. Biar Ditutup bisa aja. sholat dulu. Sudah di record ini. Saya screenshot dulu ya. Diaktifin dulu biar itu kameranya biar sama Bapak Hamdan nggak dianggap nggak hadir. Andi belum. Arya, Ayu, Kevin. Saya masih nunggu Andi nih. Cuma 22 orang. Iya. Kita dulu ya. Banyak. Siti Nurhalisa Syahrudin. Aktifin dulu